Putri Bramasta berusaha keras untuk mengingat teman-teman sekelas yang ditemuinya di sekolah. Tidak ada teman sekelas yang dia ingat di masa lalu yang menarik. Lily pasti akan menyebut mantan teman sekelasnya yang begitu menarik, tapi dia tidak melakukannya. Tidak masalah jika kamu tidak dapat mengingatnya. Aku berjanji mulai sekarang, kamu tidak akan pernah melupakanku. Begitu dia selesai berbicara, pria itu mengulurkan tangannya dan menekan Putri Bramasta ke dinding. Putri Bramasta ingin menjauh, tapi dia terlalu cepat. Saat dia akan melarikan diri, pria itu berdiri di depannya dan Putri Bramasta terjebak di antara dinding dan dia. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Putri Bramasta memandang pria itu dengan hati-hati dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk melindungi perut bagian bawahnya. Dia sangat gugup sehingga dia tergagap. Pria itu menundukkan kepalanya dan menyentuh telinga putri dengan bibirnya, yang membuat Putri Bramasta gemetar karena merinding. "Aku mengingatmu dengan sangat jelas, tetapi kamu sama sekali tidak mengingatku. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukummu?" Dia berbicara begitu dekat dengan telinga Putri Bramasta sehingga dia bisa merasakan napasnya. "Keluar!" Putri Bramasta berusaha mendorongnya dengan keras, tetapi pria itu begitu kuat dan tinggi dan dia berdiri diam seperti tembok bata. Pria itu mengabaikannya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Lidahnya meluncur ke mulutnya dan dia gigih. Tangannya ditekan kuat oleh pria itu, tapi kaki putri masih bisa bergerak. Dia mencoba menendang pria itu dengan kakinya, tetapi pria itu menjepitnya dengan kakinya. Putri Bramasta tidak bisa bergerak sama sekali karena anggota tubuhnya digenggam olehnya. Dia hanya bisa menggerakkan kepalanya sekarang. Dia ingin mendorong pria itu menjauh, tetapi pria itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit bibirnya dengan keras. Darah merah mengalir keluar dan memenuhi mulut mereka dengan bau darah. Ding dong, saat ini lift tiba di lantai tempat rombongan Putri Bramasta berada. Suara lift berbunyi, pintu terbuka, dan semua orang di luar dapat melihat apa yang terjadi di dalam lift. Pria itu melepaskan Putri Bramasta dengan anggun. Dia tanpa malu-malu tersenyum licik, "Ini adalah hadiah selamat datang untukmu. Semua karena kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengingatku." Usai melepaskan diri, Putri Bramasta tak segan-segan menamparkan wajah pria itu. "Keluar!" Setelah memukulnya, Putri Bramasta tidak bisa lagi menahan rasa mualnya. Dia bergegas ke kamar mandi dan muntah untuk waktu yang lama sebelum dia merasa lebih baik. Setelah muntah, dia menyalakan keran dan membilas mulutnya dengan air. Ujung jarinya menyentuh bibir yang baru saja digigit, dan dia tersentak kesakitan. Saat dia mendongak, dia melihat dirinya di cermin dalam keadaan menyedihkan. Siapa pria itu? Dia tidak memiliki kesan tentang dia. Mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu menjijikkan padanya? Ada banyak pertanyaan di benak Putri, tapi tidak ada yang bisa menjawabnya. "Putri, bukankah kamu bersama Direktur Randy? Siapa pria itu?" Randy mengirim Putri Bramasta untuk bekerja setiap hari, jadi semua orang tahu bahwa dia menjalin hubungan dengan Randy. Hari ini, dia terlihat berciuman dan memeluk pria aneh lainnya di lift. Jika masalah ini tersebar, itu akan sangat mengerikan pada akhirnya. Putri Bramasta tidak ingin disalahpahami oleh orang lain atau dihakimi. Namun, dia mencoba menjelaskan situasinya tetapi dia juga tidak tahu caranya. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak mengenal pria itu sama sekali. Meskipun sebenarnya dia diserang oleh pria itu. Jika dia mengatakan itu, dia pasti akan ditertawakan. "Putri, katakan padaku, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun." Rekan yang bertanya pada Putri Bramasta adalah rekan barunya, Zahra. Mereka yang tidak mau memberitahu siapapun, tidak akan pernah bertanya tentang kehidupan pribadi orang lain.
Jika dia memberitahu orang lain, itu seperti menambahkan minyak ke dalam api. Putri Bramasta dan Zahra tidak akrab satu sama lain, jadi dia tidak perlu menceritakan tentang kehidupan pribadinya. Oleh karena itu, Putri Bramasta hanya tersenyum dan tidak berkata apapun. Putri Bramasta tidak berbicara. Ketika dia melihat mata Zahra, dia tahu bahwa Zahra pasti mengira dia bersalah. Zahra berkata dengan sedikit jijik, "Putri, jangan bilang kamu tidak tahu orang seperti apa Direktur Randy. Jika kamu bisa dekat dengannya, kamu bisa hidup dengan baik selama sisa hidupmu." Putri Bramasta membasuh wajahnya dengan air dan membasuh darah dari bibirnya. Setelah itu, bekas gigitan di bibirnya sangat jelas. Dia melihat dirinya di cermin, dan samar-samar dia bisa melihat pria jahat yang baru saja menciumnya di cermin. Diingatkan tentang dia lagi, tubuhnya bergetar. Zahra masih berbicara, "Putri, sekarang kamu masih muda dan masih cantik. Kamu masih bisa memikat seorang pria. Tapi jangan lupa bahwa betapapun tampannya kamu, suatu hari kamu akan menjadi tua. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjebak seorang pria saat itu?" Zahra berusia sekitar 30 tahun. Dia masih lajang meskipun pernah berkencan beberapa kali sebelumnya. Dia tidak pernah memiliki hubungan yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Menurut rekan mereka yang lain, Loli, Zahra sedang mengalami pergumulan batinnya. Dia tidak dapat menemukan pria yang cocok untuk menikahinya, jadi dia menggeneralisasi bahwa semua pria di dunia itu jahat. Biasanya di tempat kerja, Putri Bramasta hampir tidak berbicara dengan rekan kerja lainnya. Semua orang hanya tahu nama satu sama lain. Putri Bramasta tidak tahu mengapa dia menarik perhatian orang ini. Zahra mendengus dan berkata, "Putri, sebagai orang yang berpengalaman dan baik hati, izinkan aku memberimu beberapa nasihat. Jangan terlalu egois dan memikirkan tujuan jangka pendek. Ini tidak akan berakhir baik untukmu. Terima kasih atas kebaikanmu. Kehidupan pribadiku adalah urusanku. Kau tidak perlu khawatir tentang itu." Putri tersenyum padanya dan berbalik untuk pergi. Putri Bramasta baru saja kembali ke kantornya ketika Loli bergegas mendekat dan berkata, "Putri, Direktur Bastian mencarimu dan memintamu pergi ke kantornya." Saat Loli berbicara, dia melihat Zahra di belakang Putri. Dia menunjukkan ekspresi jijik dan berkata dengan lembut, "Putri, jauhi wanita itu. Dia punya niat. Apapun itu, mari kita fokus pada pekerjaan kita." Putri tersenyum. "Aku akan pergi ke kantor Direktur Bastian dulu." Putri Bramasta tiba di kantor Bastian. Selain Bastian, pria lain juga duduk di kantor itu. Itu adalah pria yang baru saja menciumnya di lift. Ketika Putri Bramasta memasuki kantor, matanya tertuju padanya. Ketika dia memandangnya, itu seperti kegembiraan seekor citah ketika melihat mangsanya. Melihat pria berbahaya ini, Putri Bramasta secara naluriah ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi dia tetap tinggal setelah memikirkannya. Mereka berada di kantor sekarang. Dia tidak mengira pria itu akan berani melakukan apapun padanya di sana atau bosnya akan menjualnya. Dia mengabaikan tatapan invasif dari pria di samping Bastian, dan bertanya, "Direktur Bastian, Anda menanyakan saya?" Bastian melambai padanya dan berkata sambil tersenyum, "Putri, ini Henry, yang baru saja kembali dari Milan. Perusahaan ingin memproduksi serangkaian pakaian yang disebut Love in the Winds. Kalian berdua akan memimpin untuk itu." Seorang desainer yang kembali dari Milan, dia menciumnya bertentangan dengan keinginannya saat pertama kali mereka bertemu di lift. Sekarang bosnya memintanya untuk bekerja dengan pria menjijikkan ini. Putri Bramasta membuka mulutnya dan ingin menolak pekerjaan itu, tetapi pria sembrono itu berbicara lebih dulu. Dia berkata sambil tersenyum, "Direktur Bastian,
Saya memiliki sedikit kesalahpahaman dengan Nona Putri Bramasta dalam perjalanan ke kantor hari ini. Dia mungkin masih marah kepada saya." Mengalihkan pandangannya dari Bastian ke Putri, dia berkata dengan serius dan tulus, "Nona Putri Bramasta, saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya." Apakah dia mengharapkan dia bertindak seolah-olah itu tidak terjadi hanya dengan mengatakan maaf? Jika mengatakan maaf sudah cukup, maka para pemerkosa itu seharusnya hanya mengatakan maaf kepada korbannya atas kejahatannya. Dan semua polisi bisa berhenti dari pekerjaannya. Bastian angkat bicara, "Henry, Putri Bramasta terkenal dengan profesionalismenya. Dia pasti tidak akan marah padamu di tempat kerja karena masalah pribadi apapun." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.